Kalau harus saya naikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat. Kasihan mereka. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Benar, saya juga merasakan tekanan ataupun desakan kepada pemerintah yang saya pimpin untuk menaikkan BBM ini boleh dikata luar biasa. Paling tidak dari kalangan partai politik tertentu, dari media konvensional tertentu, dan juga sejumlah pihak begitu. Ingat saya tahun 2004 dulu saya tidak mendesak pemerintahan yang ada untuk segera menaikkan bahan bakar minyak. Padahal dulu gapnya jauh sekali antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya. Bahkan solar masih Rp5.150. Padahal harga keekonomian solar itu Rp19.000. Harga keekonomian dari Pertalite itu sudah Rp17.100. Dan solar ini disubsidi hanya Rp1.000. Selebihnya tidak ada istilah subsidi. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi, dari mana itu angkanya? Nah, ya tentu saja kita tahu, jadi ada namanya subsidi terselubung. Wujudnya adalah dana kompensasi. Tapi situasinya justru sebaliknya. Harga minyak mentah cenderung turun. Sehingga logika atau alasan untuk menaikkan lagi BBM, apalagi listrik dan gas juga kita naikkan, itu tidak kuat. Itulah pandangan pemerintah sekarang. Saya menghormati pandangan yang lain, tapi juga harus mendengarkan mengapa kami memilih untuk tahun ini tidak dulu menaikkan harga BBM. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM. Alasannya kami menolak usulan pemerintah karena kalau BBM dinaikkan, inflasi naik, kemiskinan membengkak. Nah, justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat kita? Bahan bakar subsidi ini sebenarnya menurut hemat dan pengamatan kami, ini cuma butuh ketegasan dan kejelasan dari pemerintah saja. Artinya, pertanyaan yang paling mendasar dan menarik yang harus dijawab dan jelas jawaban itu kan adalah siapa sebenarnya yang berhak menggunakan bahan bakar subsidi. Di sini Mas Firman mungkin bisa menjawab. Kita bicara orang yang layak mendapat subsidi itu kan orang yang dalam tanda kutip pantas, ya kita ngomong miskin ya. Kaya pun disubsidi. Pertamax itu masih disubsidi. 12.500 itu Pertamina rugi. Oke. Disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi kita nggak ngerti pemerintahnya maunya apa. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Ya kelihatannya Pak Jokowi kalau bikin komentar, dia nggak pernah ikuti reasoning itu, apa namanya, penalaran yang sehat kan. Jadi dia buat perbandingan hanya untuk menyelamatkan proyek dia sendiri itu. Sambil pada saat yang lain dia seolah-olah ingin supaya terlihat dia tidak pro pencabutan subsidi itu. Tapi selalu orang lihat kalau nggak pro pencabutan subsidi, ya udah yang IKN itu yang dibatalkan supaya daya beli itu turun, bukan lewat subsidi. Kan tidak pernah mengatakan pemerintahan Ibu Megawati membebani pemerintahan saya. Tidak. Saya tahu pemerintahan Ibu Megawati memiliki tantangan tersendiri. Pemerintahan saya pun demikian.
Dan kalau tujuannya misalkan untuk membuat pemerintahan yang akan datang itu serba mudah misalnya ke depan, dengan cara memberikan semuanya misi atau beban ini kepada pemerintahan sekarang, itu kan juga tidak baik. Pak Jokowi akan menaikkan harga BBM jauh lebih mahal dari harga sekarang dengan alasan tidak membebani APBN. Banyak kritikan dari kalangan politik bahwa pemerintah sekarang tidak memikirkan rakyat kecil, terbalik selama SBY menjadi presiden yang mengutamakan rakyat kecil. Ini cerita SBY selama menjadi presiden. Presiden SBY mengemukakan, tahun 2013 lalu, pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi rata-rata 33%. Karena itu, menurut Presiden SBY, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena beban rakyat sudah terlalu berat, kasihan mereka, kata SBY. Presiden SBY mengaku merasakan tekanan atau desakan kepada pemerintahannya untuk menaikkan harga BBM, desakan yang paling tidak dilakukan kalangan partai politik tertentu, media konvensional tertentu, dan juga sejumlah pihak. Itu dinilai Presiden SBY luar biasa. SBY saat akan menjabat sebagai Presiden RI periode pertama tahun 2004 lalu, ia tidak mendesak pemerintahan yang ada untuk segera menaikkan harga BBM, meskipun dulu gapnya jauh sekali antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya. Namun demikian, Presiden SBY mengaku, ia ingin memahami mengapa dipaksa betul untuk menaikkan harga BBM. Alasannya agar bisa menurunkan defisit. Kalau itu kan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk itu, tahun lalu harga BBM sudah kita naikkan, tahun ini kita naikkan tarif dasar listrik, bahan bakar gas, pemotongan anggaran, itu juga dalam rangka pemotongan defisit, terangnya. SBY juga mengingatkan, dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR, sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau pemerintah menaikkan harga BBM, alasannya, karena kalau BBM dinaikkan inflasi naik, kemiskinan membengkak. Justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM, tidakkah meningkatkan kemiskinan, tidakkah membebani masyarakat kita? Oleh karena itu saya memiliki pandangan yang berbeda. Kalau harus saya naikkan lagi harga BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat, kasihan mereka, kata Presiden SBY. Itulah pandangan pemerintah sekarang. Saya menghormati pandangan yang lain tetapi juga harus mendengarkan mengapa kami memilih untuk tahun ini tidak dulu menaikkan harga BBM, tutur SBY. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga mengemukakan alasan pemerintah tetap memberikan subsidi BBM. Ia mengingatkan, sebenarnya persoalan subsidi ini selalu dihadapi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, bukan hanya pemerintahan sekarang ini. Diakui Presiden SBY, bagi negara yang menganut sistem ekonomi yang sangat kapitalistik atau rakyat sering menyebutnya misalnya neolit, subsidi ini tidak disukai. Tapi saya berpendapat lain, untuk Indonesia mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang miskin, daya belinya rendah, kalau subsidi itu betul-betul untuk menolong rakyat, jumlahnya tidak berlebihan, dan juga tepat sasaran, saya kira tidak keliru. Inilah yang mesti kita jaga betul subsidi yang pas, tuturnya. Presiden berpendapat sama dengan yang disampaikan oleh banyak pihak agar makin ke depan subsidi ini bisa dikurangi jumlahnya. Ia menyampaikan, pemerintah pun secara berkelanjutan juga berupaya untuk mengurangi subsidi itu dengan beberapa kali menaikkan harga BBM. Yang penting pengurangan subsidi harus secara bertahap, sehingga di satu sisi APBN kita bagus atau makin ideal, tetapi di sisi lain tidak memberikan beban yang berlebihan kepada rakyat kita ataupun goncangan sosial ekonomi, papar SBY. Tapi yang jelas, Presiden SBY menyadari subsidi ini harus dikurangi secara terus-menerus, dan pemerintahan sekarang pun melakukan itu. SBY pun yakin pemerintahan yang akan datang juga akan melakukan hal yang sama.